bagaimana teknik menyusun. Suara saya didengar ya? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya? Pak ini menjelaskan bagaimana contoh APL 01 yang itu hanyalah syarat administratif Anda untuk mengajukan asesmen sebagai untuk mendapatkan sertifikasi, dan APL 02 yang merupakan form asesmen mandiri. Asesmen mandiri artinya Anda menilai diri Anda sendiri berdasarkan bukti portofolio yang Anda miliki. Apakah Anda itu kompeten? Kalau kompeten tadi Anda centang, dijelaskan Pak Didin tadi dicentang K. Kalau buktinya nggak ada, ya jangan centang K. Harus BK. Itulah kejujuran kita disimulasikan dalam APL 02 tadi. Nah, sekarang kita akan lebih detail membicarakan tentang bukti portofolio itu apa saja. Saya akan ini tadi sudah dijelaskan mulai Bu Azmi. Bentar, bentar, matikan dulu. Ini ada beberapa nanti bukti-bukti portofolio apa saja sih yang tadi kaitannya dengan dijelaskan Pak Dindin tadi, yaitu kaitannya dengan APL 02. Ini contoh bukti portofolio. Di dalam tadi dijelaskan juga oleh narasumber satu, Bu Ismi, Bu Sodak, maupun Pak Dindin tadi, ada 8 unit kompetensi. Yang dari 8 unit kompetensi itu terdiri dari untuk PLD ada 23 elemen, ada 23 elemen dan 69 unit kriteria unjuk kerja. 69 kriteria unjuk kerja inilah nanti yang harus Anda buktikan bahwa Anda memang kompeten telah memiliki kriteria unjuk kerja sebagaimana yang tertera di dalam unit kompetensi sebagai PLD. Itu. Nah, di sini unit kompetensi pertama adalah melakukan fasilitasi pendataan desa. Deskripsi unitnya adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan fasilitasi pendataan desa. Sekarang elemen satu untuk membuktikan bahwa dari unit kompetensi satu ini, yaitu melakukan fasilitasi pendataan desa, apakah benar sih seseorang itu layak disebut PLD dan layak mendapatkan sertifikat sebagai TPP, yaitu di skema PLD. Pertama, di unit kompetensi itu tadi saya katakan ada beberapa elemen. Satu, ada 4 elemen, 3 elemen, yaitu elemen satu, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan data. Kriteria unjuk kerjanya adalah kebutuhan pendataan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kedua, rencana kerja pendataan desa. Nah, bukti portofolionya apa? Tadi kalau Anda itu mendengarkan Pak Didi dengan cermat dan teliti, maka di situ sebenarnya sudah selesai kalau Anda sudah mampu melakukan asesmen mandiri dengan baik. Dalam contoh ini adalah bukti portofolio yang relevan tadi sudah dijelaskan. Syarat bukti itu kan ada VATM ya, ada 4, valid, asli, memadai, dan terkini dan memadai. Tadi sudah jelaskan apa sih valid, apa asli, apa terkini, dan apa memadai. Inilah contoh-contoh bukti. Misalkan di unit kompetensi ini, di elemen 1, di kriteria unjuk kerja 1 dan 2, ada beberapa bukti yang bisa Anda ajukan dan memenuhi persyaratan bukti, yaitu persyaratan yang disebut PATM tadi. Pertama adalah dokumen rencana kerja pendataan. Kalau bahasanya Pak Dindin tadi adalah rencana kerja pendataan. Anda tunjukin bukti itu, bahwa itu adalah dokumen yang memang Anda lakukan, Anda susun sendiri dalam proses perencanaan, menyusun, mengidentifikasi kebutuhan data. Kedua, kan Anda wajib menyusun DRP, melaporkan ke dalam DRP.
Nah, maka bukti-bukti DRP itu Anda print aja yang menunjukkan yang terkait dengan Anda telah menyusun rencana kerja. Atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan identifikasi kebutuhan data desa dan dalam laporan tersebut termuat 2 kriteria unjuk kerja. Dalam DRP itu sesungguhnya kalau DRP-nya benar, Anda masukkan DRP misalkan hari ini, ya, hari ini laporan kegiatan menyusun rencana kerja pendataan, ya toh. Baru kita bikinkan laporan hasil kegiatan menunjukkan asesi melakukan identifikasi foto, misalkan foto yang menunjukkan asesi melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan data, yaitu foto data. Itu biasa yang saya lakukan. Kayak tadi saya memfoto di kegiatan ini, Zoom meeting saya foto, saya bikin 2 foto, ada saya selfie, ada foto yang ada di Zoom. Nanti ini dua-duanya saya masukkan. Plus dokumen ini juga, dokumen yang akan saya jelaskan ini saya masukkan di DRP. Itu bukti bahwa saya telah melaksanakan tugas untuk memberikan assessment BIMTEK, untuk memberikan tugas BIMTEK terkait dengan assessment. Begitu juga yang terkait dengan ini, di DRP itu seharusnya bukan hanya sekedar foto Japri, tapi Japri yang terkait dengan gini ya, foto selfie yang terkait dengan bukti dokumen yang disebut Pak Didin tadi, PATF valid, asli, terkini, memadai, gitu. Didukung oleh laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ini. Kalau ada surat tugas juga dilampirkan. Kalau dalam istilah dijelaskan Bu Ismi tadi, surat tugas ini ada bukti utama. Didukung dengan berita acara dan dokumen lain, berita acara sebagai pendukung, bukti pendukungnya itu. Sehingga kalau Anda misalkan ini contoh, melengkapi dokumen ini, ada bukti-bukti ini, maka Anda sudah layak dan kompeten untuk unit kompetensi 1. Yaitu unit kompetensi 1 di elemen kompetensi melakukan identifikasi kebutuhan data. Selanjutnya di elemen kedua, di elemen kompetensi kedua, yaitu melakukan fasilitasi pendataan desa. Tadi di Apel 02 ada itu kan, melakukan fasilitasi pendataan desa. Di dalam melakukan fasilitasi pendataan desa itu ada 4 kriteria unjuk kerja yang harus Anda buktikan. Yaitu sosialisasi kegiatan pendataan desa dilakukan kepada tim pendata desa sesuai peraturan, pengambilan data dan pemutakhiran data. Yang keempat, kriteria unjuk kerjanya data desa diverifikasi sesuai peraturan. Yang ketiga, yang keempat adalah data desa divalidasi sesuai peraturan desa. Nah, teman-teman kan waktu pendataan SDGs yang kemarin, itu kan ada biasanya teman-teman, itu kan ada surat tugas pendataan oleh baik itu membantu DPMD atau membantu desa, itu lampirkan. Dalam konteks ini, bukti yang dapat digunakan itu salah satu contohnya adalah laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi pendataan desa. Dan dalam laporan tersebut termuat 4 kriteria unjuk kerja tadi itu. Kedua, laporan pelaksanaan kegiatan pendataan desa. Kan ada laporannya itu. Beberapa pengalaman kemarin dari asesmen tahun 2022, teman-teman mampu menunjukkan laporan pelaksanaan kegiatan pendataannya. Ini Pak, laporan saya menunjukkan. Itulah bukti bahwa Anda telah memenuhi kriteria memenuhi kriteria unjuk kerja yang diminta oleh elemen kedua ini, melakukan fasilitasi pendataan desa. Kalau ada video atau foto, masukkan juga nanti di bawah. Misalkan video, ya udah nanti buktikan aja di depan asesor. Ini Pak videonya. Video saya melakukan proses fasilitasi pendataan desa. Kalau ada surat tugas, undangan narasumber, macam-macam, lampirkan juga. Kalau di dalam proses melakukan fasilitasi pendataan itu, untuk validasinya itu ada rapat, maka berita acara atau notulen kegiatan pengambilan dan pemutakhiran data desa inilah yang harus Anda lampirkan juga. Sehingga lengkap, bukti portofolio Anda telah memenuhi 4 kriteria unjuk kerja di dalam elemen kedua ini,
melakukan fasilitasi pendataan desa. Sehingga bukti-bukti ini telah memenuhi syarat yaitu valid, asli, terkini, memadai. Jangan kegiatan yang tahun misalkan, oh saya pernah melakukan pendataan Pak, tapi tahun bukan di program ini, boleh enggak? Boleh. Tapi ada yang namanya VATM, data desa. Jangan data desa yang tahun sebelum Kementerian Desa, karena program-program dulu itu kan ada pendataan desa. Kalau Anda menampilkan data yang lama, itu artinya apa? Kualitas bukti Anda tidak terkini. Artinya tidak memenuhi 4 syarat itu. Karena tadi dijelaskan oleh Bu Isni maupun Pak Dindin bahwa bukti itu harus memenuhi syarat, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Maka tampilkan saja data yang sekarang ini, yang terkini ini. Kalau Anda melakukan pendataan tahun 2002, apa boleh Pak? Boleh. Boleh. Tapi yang sudah tervalidasi. Gitu ya. Jangan Anda menyodorkan data, kayak pengalaman saya dulu juga terlibat di berbagai pendataan. Saya sodorkan data desa tahun misalkan 2013. Enggak terkini itu. Relevan enggak? Relevan data desa itu, tapi enggak terkini. Pendataannya ada. Tapi tingkat validitasnya gimana? Nah itu. Maka lakukan pendataan yang terkini, memenuhi syarat bukti portofolio tadi, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Elemen yang ketiga, yaitu melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa. Kriteria unjuk kerjanya, laporan hasil pendataan desa oleh tim disusun sesuai peraturan. KUK kedua, laporan hasil pendataan, kriteria unjuk kerja kedua, yaitu laporan hasil pendataan desa, didokumentasikan sesuai peraturan. Nah, buktinya apa? Bukti portofolionya. Ini contohnya. Misalkan ada DRP, ya udah di print DRP yang terkait ada laporan atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa, dan dalam laporan tersebut termuat 2 kriteria unjuk kerja memuat ini. Kedua, dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pendataan desa. Apapun dokumennya, bukti dokumen yang telah disahkan oleh desa melalui musyawarah desa, kalau data-data IDM pendataan itu ya, buktinya pendataan IDM yang telah disahkan desa atau SDGs desa itu. Kedua, ketiga adalah bukti portofolionya adalah berita acara, notulen kegiatan, pengambilan dan pemutakhiran data desa. Yang keempat, kalau ada foto, tadi saya katakan, foto atau video. Ya, misalkan Anda mau video, saya lagi dalam proses melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa ini. Bersama teman-teman desa, bersama perangkat desa. Film-film kayak gitu, video-video pendek. Tampilkan juga dokumen laporannya. Itu salah satu bukti portofolio Anda untuk memenuhi unit kompetensi 1 di elemen ketiga ini. Atau tambahnya dokumen lain yang terkait dan relevan. Bisa saja dokumen-dokumen lainnya yang memang relevan dengan elemen melakukan fasilitasi penyusunan laporan pendataan desa ini. Itu. Unit kompetensi 2, tadi dijelaskan kalau Anda tadi telah melakukan asesmen mandiri di unit kompetensi 2, yaitu melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa. Elemen ke-1, unit kompetensi ini, yaitu di dalam elemen kompetensi satunya, yaitu melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa. Kriteria unjuk kerja ini ada 3, yaitu kebutuhan data untuk perencanaan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kegiatan perencanaan desa berbasis data dilaksanakan sesuai peraturan, data desa dipastikan digunakan dalam perencanaan desa sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Ini contohnya bukti portofolio yang memenuhi syarat PATM, ya kan DRP. Atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa. Dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria unjuk kerja ini. Yang dimaksud 3 kriteria unjuk kerja ini. Ini biasanya apa?
Dokumen-dokumen apa? Kalau kita seringkali di dalam praktek perencanaan pembangunan desa, ya kan, teman-teman memfasilitasi penyusunan apa? Penyusunan RKP desa menggunakan data IDM, data SDGs, itu kan, fasilitasi musyawarah desa penyusunan RKP desa. Bukti portofolionya apa? DURKP-nya, itu kan. Yang kedua adalah surat tugas atau undangan sebagai narasumber atau fasilitator. Nah ini yang seringkali kacau. Bukti-bukti kayak surat tugas ya, undangan. Di desa seringkali terbiasa teman-teman. Surat undangan itu harus jelas. Bukan narasumber atau fasilitator, beda. Seringkali yang disodorkan teman-teman, Anda sebagai apa? Narasumber, mana buktinya? Ada surat undangan dari kepala desa. Tapi di situ nggak berbunyi sebagai narasumber. Gitu loh. Sebagai peserta, ya nggak bisa. Undangan Anda sebagai peserta. Anda bukan narasumber. Misalkan kayak gitu. Makanya kalau di desa seringkali undangan itu gelondongan global kepada yang terhormat PLD. Maka desa diajari kalau undang itu pada yang terhormat Siti Barokah atau Joko selaku PLD. Jangan hanya PLD-nya. Biasanya kan undangan desa gitu, PLD, kepada yang terhormat PLD. Undangan. Namanya harus disebut karena ini menyangkut kriteria unjuk kerja individual. Kalau PLD bisa saja yang disebut itu kan PLD ada banyak, ada 4, ya kan, ada beberapa. Maka nama itu penting dan ini menunjukkan bahwa seringkali fasilitasi teman-teman tentang administrasi pemerintahan desa juga kurang baik. Dokumen-dokumennya kok hanya PLD. Pada yang PLD, cari disebut nama siapa PLD, Joko, PLD desa apa. Karena ini buktinya kalau hanya PLD kurang valid. Belum tentu ini PLD Anda. Bisa saja yang lain kan gitu kan, jadi debat itu. Maka tadi dijelaskan oleh Bu Sodak, semakin portofolio Anda itu, bukti portofolio Anda lengkap, sangat lengkap, itu mengurangi debatable di dalam metodologi kita. Kita nggak akan lagi melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan, melakukan wawancara yang terlalu jauh kalau portofolionya sudah lengkap, memenuhi syarat WATN tadi. Contoh bukti portofolio ketiga, pendukungnya dikaitannya dengan elemen melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen perencanaan desa, yaitu adalah ini, berita acara disertai dengan daftar hadir. Kalau ada foto di atas tadi, foto atau video silakan. Bukti yang ketiga adalah ini pendukung, ini buktinya adalah berita acara disertai dengan daftar hadir. Ada notulensi musdesnya. Yang kelima adalah buktinya data existing dan rekomendasi program masuk dalam dokumen RPJM desa yang didampingi. Yang keenam, dokumen lain. Kemudian di unit kompetensi 2 elemen kedua, yaitu melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran. Kriteria unjuk kerjanya, satu, kebutuhan data untuk penganggaran desa diidentifikasi sesuai peraturan. 2, penganggaran kegiatan desa berbasis data dilaksanakan sesuai peraturan. 3, data desa dipastikan digunakan dalam proses penganggaran desa sesuai peraturan. Artinya apa? Seluruh data-data ini sebagaimana yang diatur di dalam Permendes Perencanaan Pembangunan Desa. Itu. Adapun buktinya apa? Bukti portofolio. Contohnya kalau di sini kita tampilkan misalkan DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan aksesi melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran desa, dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria ini. 2, surat tugas, undangan sebagai narasumber atau fasilitator atau tim musdes. Di dalam musrenbang des dilampiri foto atau video saat melakukan kegiatan. Jadi biasanya foto-fotonya agak kacau. Justru yang difoto itu orang lain yang ditampilkan. Saya hadir Pak, ini fotonya, mana fotonya?
Fotonya kepala desa waktu duduk di depan. Loh, ini bukan Anda. Foto ini bukti pendukung bahwa Anda telah melakukan fasilitasi pemanfaatan data desa dalam dokumen anggaran. Ada foto itu bukti pendukung. Oh iya, Anda ada ini fotonya. Apalagi di belakangnya ada banner yang bertuliskan misalkan musyawarah desa tentang penyusunan RKP desa. Fotonya ada Anda. Bukan fotonya kepala desa Anda tampilkan ini, Pak. Loh, Anda di mana? Waktu itu saya yang moto. Nah, kan kacau. Contoh kayak gitu. Maka foto itu harus ada di diri seorang asesi atas kegiatan tersebut. Biasakan selfie ke atas kegiatan tersebut. Terus apa yang diselfiekan juga difotokan. Nah, itu menunjukkan ada keterkaitan kalau dalam bahasa ini dengan unit kompetensi ini. Berita acara dengan daftar hadir ini notulensi musdes harus lengkap juga maupun musreng bangdes, data existing dan rekomendasi program masuk dalam dokumen RKP desa. Nanti akan apa di dalam itu biasanya buktinya adalah DWRKP ya. Di dalam DWRKP itu ada data-data itu. Nah, ini bukti yang relevan. Keenam adalah dokumen lain yang terkait dan relevan. Sekarang unit kompetensi yang keempat, ya, unit kompetensi ketiga, memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Judul unitnya, di dalam deskripsi unit ini, yaitu unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam fasilitasi perencanaan bangunan desa. Di dalam unit kompetensi memfasilitasi perencanaan bangunan desa ini ada beberapa elemen, 1, 2, dan 3 elemen. Ini ya, 4 elemen unit kompetensi. Di elemen unit kompetensi 1, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa. Kriteria unjuk kerjanya adalah kebutuhan perencanaan bangunan desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kebutuhan perencanaan bangunan desa yang telah diidentifikasi diteliti kelengkapannya sesuai peraturan. Rencana fasilitasi perencanaan bangunan desa disusun sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Ini contohnya. Ya. DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan bangunan desa. Ini biasanya itu kalau di kegiatan kita itu ada diskusi-diskusi terkumpul gitu loh, ya kan? Sebelum proses penyusunan RKP itu ada kan diskusi kelompok atau FGD atau diskusi bahasa Permendes kita itu diskusi terkumpul itu tentang kebutuhan data macam-macam. Bukti portofolio yang kedua adalah daftar hadir atau notulensi berita acara. Kalau itu ada kegiatannya di musyawarah. Bukti portofolio ketiga adalah foto, video, atau video saat melakukan kegiatan diskusi terkumpul. Ini tadi yang katakan, diskusi terkumpul. Nih. Bukti yang keempat adalah dokumen lain yang terkait dengan dan relevan. Adapun elemen keduanya, yaitu melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa. Kriteria unjuk kerjanya di elemen ini adalah bahan, materi, dan agenda musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa diidentifikasi sesuai peraturan. Kedua adalah rencana kriteria unjuk kerjanya adalah rencana fasilitasi musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa disusun sesuai peraturan. Ketiga, KUK-nya adalah kriteria unjuk kerjanya, yaitu pelaksanaan musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa dikoordinasikan sesuai peraturan. Keempat, pelaksanaan musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa difasilitasi sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Ini contohnya kayak ini. DRP, Anda kan ngisi DRP. Atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan bangunan dan musyawarah desa. Dan dalam laporan tersebut termuat 3 kriteria ini, 4 kriteria ini. Kedua, surat tugas atau undangan. Undangan biasanya ini undangan musyawarah. Anda sebagai apa? Diundang sebagai apa? Peserta, fasilitator atau apa? Ini. Ketiga, materi musyawarah yang dibuat oleh asesi. Kalau Anda sebagai narasumber atau Anda asesi itu
Anda membantu menyusunkan materi, itu lampirkan. Maka kalau biasanya saya kalau menyusunkan materi untuk Pak Dirjen atau pimpinan, itu saya nyatakan, oh materi untuk apa, kegiatan apa, tanggal berapa. Sehingga nanti ini bukti portofolio kita bahwa kita telah menyusun dan mensupport atau mendukung proses musyawarah ini, memfasilitasi proses musyawarah ini. Keempat, daftar hadir atau notulensi berita acara. Kelima, random dalam musyawarah ini pendukung semua ini. Keenam, foto, video, saya akan diskusi terkumpul. Ketujuh, dokumen lain. Tapi yang sering terjadi justru lucu, ini kan bukti pendukung ini, daftar apa? Kalau bahasanya Bu Ismi tadi dijelaskan daftar hadir, foto, ini kan pendukung. Tapi justru yang sering disodorkan sebagai bukti portofolio oleh teman-teman PLD itu hanya daftar hadir sama foto, sama random. Bukan bukti utamanya. Bukti utamanya laporan ini di sini. Bukti utama itu laporan ini. Sama materi ini, surat 123 ini. Nih. Tapi seringkali yang kita temui justru yang dilampirkan itu hanya foto sama random acara sama undangan. Padahal undangan itu belum tentu dihadiri kan oleh seseorang. Nah itu. Maka pada saat menyusun portofolio tadi dijelaskan Pak Didin di APL 02, biasakan yang disusun utama adalah bukti utamanya dulu. Bukti utamanya. Baru didukung oleh bukti pendukungnya, foto, surat undangan, itu bukti pendukung. Itu ya. Nah, elemen ketiga yaitu melakukan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah RPJMDes. Ya toh? Kriteria unjuk kerjanya ini ada 4, yaitu 1 kebutuhan fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKP Desa. Kedua, pembentukan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa. Ketiga, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa difasilitasi sesuai peraturan desa. Keempat adalah dokumen RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Yaitu sama DRP, laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi penyusunan RPJM Des dan RKP Desa. Dan dalam laporan tersebut termuat 4 kriteria. Kedua, surat tugas atau undangan sebagai narasumber fasilitator. Tadi saya katakan, kalau desa diberitahu kalau Anda diminta untuk menjadi narasumber, hanya narasumber. Misalkan Joko PLD kecamatan ini atau desa ini dimohon untuk sebagai narasumber. Kalau kita hanya sebagai peserta ya, serta apa undangannya, tapi jelas. Nah, seringkali yang kita temui pada saat asesmen undangan itu nggak jelas. Teman-teman ini diundang sebagai apa? Di situ ada pembicara, ada sebagai fasilitator, tapi nggak jelas. Hanya ditulis pembicara, garis miring fasilitator, garis miring peserta. Nah itu harus jelaskan nanti. Kemudian yang kedua adalah surat tugas undangan sebagai pendamping ini. Yang ketiga checklist yang berisi data SDGs. Itu cara kerja Anda, yaitu checklist data SDGs, desa, IDM, dan lain, jadwal musdus, musdes. Kedua, selanjutnya adalah draft RPJMDes atau RKP Desa, draft Perdes RPJMDes dan RKP Desa. Kadang teman-teman banyak juga pendamping ini yang membantu membuatkan draft perdesnya. Nah, kalau Anda menyusun draft perdes ya disusun mulai pengetikan, difoto, draftnya di bawah, kayak gitu kan. Ini. Yang keempat adalah materi pembahasan. Kalau Anda ada materi terkait dengan elemen ini ya, daftar hadir, notulensi, rundown acara musyawarah desa terencana, foto atau video saat melakukan kegiatan musyawarah desa terencana tadi, ini
kita sebut desa terencana karena di Permendes juga bunyinya gitu. Permendes tentang musyawarah desa. Ini yang terencana itu ya kayak musyawarah desa, penyusunan RPJMdes, RKP desa, penetapan APB desa, itu yang disebut musyawarah desa terencana. Dan yang ke-8, dokumen lain yang terkait. Ini. Elemen yang keempat, yaitu melakukan fasilitasi penetapan APBDes. Unit kompetensinya ada 2, yaitu penetapan APBDes difasilitasi sesuai peraturan. Kriteria unjuk kerja yang pertama yaitu penetapan APBDes di desa difasilitasi sesuai peraturan. Kriteria unjuk kerja yang kedua adalah publikasi APBDes didokumentasikan sesuai peraturan. Bukti portofolionya apa? Sama, yaitu DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan fasilitasi penetapan APBDes. Tunjukkan bahwa Anda memang memfasilitasi di dalam proses penetapan APBDes ini. Kedua, surat tugas atau undangan sebagai narasumber atau fasilitator pendamping tadi saya jelaskan. Kalau Anda sebagai narasumber ya juga ini dicoret. Nah, ini dicoret yang fasilitator. Kalau ada diundang sebagai peserta ya ditulis di sini peserta, yang di sini dicoret. Gitu ya. Itu. Ketiga, dokumen APB desa dan RAP draft desainnya. Keempat, dokumen perdes APBDes. Tapi ini yang terkait dengan kinerja bahwa dokumen perdes ini adalah yang Anda sebagai terlibat di dalam penyusunan draftnya. Jadi bukan perdesnya, bukan APBDes utuhnya, Anda di mana Anda terlibat di dalam proses penyusunan perdesnya. Kalau saya biasanya dengan teman-teman di Jakarta ini, misalkan penyusunan Permendes, yang saya bawa adalah hasil notulensi rapat ke-1 pembahasan draft Permendes sampai pasal berapa. Itu yang kita bawa, bukti bahwa saya terlibat di dalam proses penyusunan sebuah peraturan. Begitu juga yang terkait dengan ini, yang disebut dengan dokumen perdesnya adalah dokumen di mana Anda terlibat di dalam proses penyusunan draft perdes ini. Itulah yang menunjukkan kriteria unjuk kerja sampean, untuk unjuk kerja teman-teman, ya kan? Kelima adalah materi musdes, daftar hadir juga penting karena ini pendukungnya bahwa Anda itu. Dan jangan lupa sama berita acara, notulensi dan berita acara. Ini satu ini. Jadi satu ini. Ketujuh, dokumen publikasi APBDes. Yang ke-8, foto atau video yang terkait. Kaitannya dengan kegiatan yang asesi lakukan atau teman lakukan. Sekarang unit kompetensi yang keempat sebagai seorang PLD yaitu kaitannya dengan ini melakukan fasilitasi pelaksanaan bangunan desa. Deskripsinya adalah unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional dalam melakukan fasilitasi pelaksanaan bangunan desa. Elemennya terdiri dari 1, 2, 3 elemen, 4 elemen. Di dalam ini unit kompetensi ini melakukan fasilitasi pelaksanaan ada 4 elemen kompetensi, di mana masing-masing elemen ada KUK. Untuk elemen 1 melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan bangunan desa, ada kriteria unjuk kerjanya ada 3, yaitu kebutuhan pelaksanaan bangunan desa diidentifikasi sesuai peraturan, kebutuhan pelaksanaan bangunan desa yang telah diidentifikasi diteliti kelengkapannya. Ketiga, rencana fasilitasi pelaksanaan bangunan desa. Nah, ini bukti portofolionya apa? DRP, Anda print, yang DRP yang terkait dengan ini ya, adalah hari apa, tanggal berapa, ya di print. Terus atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan asesi melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Undangan atau surat tugas sebagai narasumber atau fasilitator atau pendamping kegiatan pelaksanaan bangunan desa. Ketiga, bukti portofolio adalah checklist hasil identifikasi kebutuhan pelaksanaan bangunan desa, yaitu publikasi APBDes, draft SK Kades tentang tim pelaksanaan bangunan desa, draft calon kebutuhan tenaga kerja, draft calon supplier. Ini kan kaitannya dengan
pengadaan barang dan jasa, draft dokumen schedule rencana kerja, materi kegiatan dan daftar hadir. Inilah yang terkait dengan elemen melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan pembangunan desa. Ini. Elemen yang kedua adalah melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. KUK-nya adalah pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan. Yang kedua adalah dokumen pengadaan barang dan jasa didokumentasikan sesuai peraturan. Buktinya apa? Bukti portofolionya yaitu DRP atau laporan hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. Tugas Anda memfasilitasi. Karena di sini kata kuncinya adalah fasilitasi ini, di mana seorang ASESI harus mampu membuktikan telah melakukan fasilitasi terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Maka dibaca kunci-kuncinya, ini kata fasilitasi. Begitu juga yang atas tadi. Maka bukti portofolionya ya ini, hasil kegiatan yang menunjukkan ASESI melakukan fasilitasi ini. Telah melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa ini. Bukti kedua adalah undangan atau surat tugas sebagai narasumber atau fasilitator atau pendamping kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nanti dilampiri dengan foto-foto tentunya, dokumen pembentuk. Kemudian SK Kades tentang TPPKD, dokumen pembentukan tim pengadaan barang dan jasa. Ya. Kelima, dokumen pengadaan barang dan jasa, berita acara, surat penawaran, daftar hadir atau notulen berita acara, foto kegiatan. Foto kegiatan di mana Anda melakukan fasilitasi semua ini. Fasilitasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Terkait dengan ini. Ini. Elemen yang ketiga yaitu melakukan fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana. Fasilitasi penyiapan dokumen pencairan dana desa ini. KUK-nya